Selamat pagi teman-teman, saya Maria Valentina dari kelompok Asisten Reproduction Teknologi atau Teknologi Reproduksi Berbantu. Saya akan menjelaskan mengenai TRB atau ART. Latar belakang. Tujuan sebuah perkawinan salah satunya adalah memiliki keturunan. Namun, apa jadinya jika pasangan tidak bisa memiliki keturunan? Pasangan yang tidak memiliki keturunan itulah yang disebut pasangan yang infertilitas. Infertilitas adalah ketidakmampuan menghasilkan keturunan, keadaan kurang, dalam kurung tidak subur. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya infertilitas. Faktor infertilitas pada wanita. Yang pertama adalah faktor hormonal, faktor gangguan fisik atau penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lain. Faktor hormonal. Terjadinya gangguan pada produksi hormon di glandula pituitaria, tiroidea, adrenalis, atau ovarium, sehingga mengakibatkan kegagalan ovulasi, kegagalan endometrium uterus untuk berproliferasi atau membentuk sel baru, dan sekresi vagina dan serviks yang tidak menguntungkan bagi sperma, dan kegagalan gerakan atau motalitas tuba falopi menghalangi spermatozoa mencapai uterus. Contohnya adalah gangguan pada stimulasi hipofisis, hipotalamus yang mengakibatkan pembentukan hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone, yang tidak memadai sehingga terjadi gangguan pada pembentukan folikel di ovarium. Faktor kelainan atau gangguan atau penyakit fisik. Yang pertama, faktor ini terjadi karena dari vagina, pada leher rahim, pada dinding rahim, pada tuba falopi, dan yang terakhir pada indung telur. Gangguan pada vagina. Vaginitis dan trichomonas adalah infeksi pada vagina yang disebabkan oleh serangan bakteri, seperti gambar yang di samping. Yang bercak kuning itu adalah Trichomonas vaginitis, dan yang bercak putih itu adalah Monolial vaginitis. Keadaan vagina yang terlalu asam menyebabkan sperma rusak saat di dalam vagina, sehingga fertilisasi tidak terjadi. Kemudian, selanjutnya, gangguan pada leher rahim atau serviks. Perkembangan serviks yang tidak normal sehingga menyebabkan penyaluran sperma dari vagina ke rahim terhambat. Tumor atau kanker serviks yang mengakibatkan tertutupnya jalan sperma ke dalam rahim. Nah, seperti gambar di samping, normalnya leher rahim itu seperti gambar yang di bawah sendiri, tidak ada bercak-bercak kuning. Namun, jika ada serviks atau kankernya, seperti gambar yang di atas, itu ada bercak-bercak kuningnya. Inversi serviks yang menghasilkan asam atau sekret sporulel dan yang bersifat toksin beracun terhadap spermatozoa sehingga menyebabkan hancurnya sperma. Gangguan pada leher rahim atau pada lendir rahim. Gangguan pada dinding rahim atau endometrium. Nah, seperti gambar yang di bulat-bulat merah, itu adalah endometriosis, keadaan di mana jaringan dinding rahim tumbuh di luar rahim atau tidak pada tempatnya, misalnya di ovarium, tuba falopi, bahkan usus. Gangguan pada rahim atau uterus. Submukosal fibroid yakni adalah tumor jinak pada rahim yang menyebabkan kegagalan menempelnya embrio pada dinding rahim. Seperti gambar yang di bawah itu, subserosal itu adalah yang berbulat-bulat warna ungu pink. Nah, itu adalah tumor atau tumor jinak pada rahim. Kelainan bentuk yang dapat menyebabkan embrio tidak berkembang normal walaupun sebelumnya terjadi fertilisasi. Jadi, sebelumnya itu sudah melakukan sanggama atau hubungan suami istri, namun karena kelainan bentuk yang menyebabkan embrio itu tidak dapat berkembang dengan normal ataupun dengan baik. Gangguan pada tuba falopi.
Penyumbatan tuba falopi. Sumbatan tersebut dapat terjadi akibat infeksi, pembedahan tuba atau adesi yang disebabkan oleh endometriosis atau inflamasi. Karena adanya sumbatan, maka akan terhalangnya proses pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Seperti gambar di samping, yang sebelah kanan itu adalah tuba falopi yang normal, namun yang sebelah kiri itu adalah terjadinya sumbatan di tuba falopi. Selanjutnya adalah gangguan pada ovarium. Masalah ovarium yang dapat mempengaruhi infertilitas yaitu adalah kista atau tumor ovarium, penyakit ovarium polikistik, endometriosis atau riwayat pembedahan yang mengganggu siklus ovarium. Selain itu, gangguan juga dapat disebabkan oleh kelainan ovarium yang menyebabkan terganggunya pembentukan folikel. Nah, seperti gambar yang telah dilingkar merah, itu adalah masalah ovarium yang mempengaruhi infertilitas, yaitu adalah kista. Selanjutnya adalah faktor lain. Faktor lain yang pertama adalah kelainan kromosom seksual, kedua adalah pengonsumsian alkohol, yang ketiga adalah pengonsumsian obat-obatan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesuburan seorang wanita. Faktor infertilitas pada pria. Yang pertama adalah faktor hormonal, yang kedua faktor gangguan fisik atau penyakit, yang ketiga adalah faktor lain. Sekarang kita akan membahas tentang penyebab faktor hormonal, yaitu yang pertama, kurangnya produksi hormon tiroid dapat menurunkan kualitas air mani atau sperma, gangguan fungsi testis, dan mengurangi libido atau hasrat seksual. Selanjutnya, tingginya kadar hormon prolaktin dapat menyebabkan kurangnya produksi sperma, menurunkan hasrat seksual, dan menyebabkan impotensi. Selanjutnya adalah rendahnya produksi hormon FSH dan LH, menyebabkan terganggunya perkembangan sperma dan menurunnya jumlah sperma dalam testis. Selanjutnya adalah tingginya hormon androgen, adrenal, sehingga menyebabkan rendahnya produksi dan kualitas sperma. Gangguan pada kelenjar pituitari secara total menyebabkan kurangnya produksi hormon pertumbuhan, TSH, thyroid stimulating hormone, LH, dan FSH. Keadaan ini menyebabkan testis tidak normal, impotensi, dan hasrat seks yang menurun. Selanjutnya adalah faktor fisik. Gangguan karena infeksi dan penyakit, misalnya infeksi saluran kemih, infeksi alat kelamin karena virus atau bakteri, radang testis yang menghambat pembentukan sperma atau mengganggu keluarnya sperma. Nah, seperti gambar yang ada di bawah, yang sebelah kanan bawah itu adalah penyakit kencing nanah atau gonore pada pria. Kemudian yang sebelah kanan sendiri adalah penyakit kencing nanah atau gonore pada wanita. Kemudian terjadinya folikel, yakni pelebaran pembuluh darah dalam skrotum yang menghambatnya aliran darah ke dalam testis. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas yang dihasilkan. Seperti yang gambar di atas, itu adalah dilatation delle vene testiculari. Selanjutnya adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada saluran sperma. Gangguan ini menyebabkan tersumbatnya sperma, sehingga tidak bisa keluar dari testis. Terjadinya torsi testis. Toriotestis adalah keadaan di mana testis memutar di dalam skrotum secara ekstrim yang mengakibatkan pembengkakan dan tidak lancarnya aliran darah ke testis. Ejakulasi retrograde, yakni kondisi di mana sperma masuk ke dalam kandung kemih dan bukannya keluar dari penis atau saat ejakulasi. Nah, seperti gambar itu, harusnya masuknya itu ke dalam kandung kemih dan bukan keluar ke penis. Selanjutnya adalah faktor fisik. Adanya penyakit genetik seperti sindrom Jacob dan fibrosis kistik. Selanjutnya, impotensi merupakan kondisi di mana penis tidak bisa berereksi sehingga tidak mampu melakukan penetrasi. Selanjutnya, ejakulasi dini, kelainan saat pria berejakulasi sesaat sebelum atau setelah penetrasi, biasanya sekitar 30 detik.
Selanjutnya, inkompetensi ejakulasi merupakan kelainan yang membuat pria tidak bisa berejakulasi saat berhubungan badan, namun bisa melakukannya ketika masturbasi. Faktor lain yang pertama adalah pengonsumsian alkohol, merokok, pengobatan tertentu misalnya kemoterapi, penggunaan kortikosteroid, dan penggunaan anti jamur dalam jangka panjang. Lalu adanya penanganan medis sebelumnya misalnya vasektomi, perbaikan hernia inguinalis, pembedahan skrotum dan prostat serta operasi besar untuk menangani kanker pada testis dan anus. Assisted Reproduction Technology atau ART atau teknologi reproduksi berbantu TRB. ART ini muncul untuk menjawab masalah infertilitas di atas. ART sendiri adalah teknologi yang digunakan untuk memperoleh kehamilan di luar cara alamiah, biasanya tanpa melalui proses hubungan suami istri atau sanggama. Problematika dasar yaitu apakah ART dapat dibenarkan secara moral? Jika ART manusia menjadi pencipta atau kreator dan bukan rekan pencipta prokreator, manusia merebut hak Allah untuk menciptakan manusia. Jika ART manusia memisahkan kelahiran dari hubungan seksual dan perkawinan. Jika dengan ART manusia tidak menghargai keluhuran seksualitas manusia. Selanjutnya, bab ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis ART dan kritik moral. Jadi dalam ART itu, yang pertama itu ada bayi tabung atau in vitro fertilization. Yang kedua itu ada gamet intrafallopian tube transfer atau GIF. Ketiga ada zygote intrafallopian transfer atau ZIF. Lalu ada tubal ovum transfer atau lower tubal ovum transfer. Selanjutnya ada inseminasi buatan intrauterin atau IUI. Dan yang terakhir ada reproduksi buatan dengan bantuan pihak ketiga atau third party assisted ART. Jadi yang pertama kita bahas adalah bayi tabung atau in vitro fertilization atau IVF. Jadi IVF ini proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria. Bagian dari proses reproduksi manusia yang terjadi di luar tubuh. Jadi IVF ini prosesnya itu dilakukan di luar tubuh manusia. Kita akan melihat videonya. In vitro fertilization, or IVF, is a process by which eggs are collected from the woman and joined in a laboratory with sperm collected in advance. If we determine that IVF is the right path to pregnancy for you, we'll take you through a step-by-step process to set the stage for conception. While assisted reproduction offers no guarantees, it does provide hope and assurance for people wishing to start or expand their family. First, we need to stimulate egg development and ovulation. This is done through daily self-injections over a 2-week period. During this time, the woman will visit the clinic for periodic blood tests and ultrasounds to monitor progress. The next step is egg retrieval. This is done in an outpatient procedure at our clinic under sedation provided by an anesthesiologist. This is a time-sensitive procedure with a short window of opportunity. We retrieve the eggs using an ultrasound-guided needle inserted through the vagina. On the day of egg retrieval, the male partner provides a sperm sample, unless donor sperm is being used. We process the sperm in our laboratory to increase the chance for conception. Eggs are then sent to the lab for evaluation and selection.
The eggs will be united with the sperm in an incubator. It usually takes several hours for the sperm to enter the egg. In some cases, the sperm needs a little help. In those cases, using a microscope, we will inject sperm directly into the egg. After fertilization, the egg will develop into an embryo, and its progress will be closely monitored. Individuals or couples at risk for genetic disorders may want to consider genetic testing to determine the risk level for passing something on to their baby. Within a week of egg retrieval, we will insert the embryo into the woman's uterus in another same-day procedure. 9 to 11 days later, the woman will visit our clinic for a pregnancy test. In general, the cost for IVF ranges from $15,000 to $30,000 per cycle. Costs can increase if special medications are necessary, or if the sperm needs to be directly injected into the egg. It's worth noting that our IVF success rates consistently rank higher than national averages. Some people require more than one cycle before becoming pregnant. You may want to check your health insurance as it may cover some of the expenses. If you'd like more information about in vitro fertilization or would like to learn how our team achieves higher success rates, please visit the Generations website or call 608-824-6160 to talk to one of our fertility specialists. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi prosesnya IVF itu tadi kita sudah lihat bersama. Yang pertama pematangan sel telur. Jadi yang pertama itu si calon ibu ini akan diberi obat untuk merangsang pematangan sel telur. Lalu yang kedua, setelah sel telur matang ini kemudian akan diambil. Setelah diambil tadi, lalu sel telur, lalu prosesnya selanjutnya adalah proses fertilisasi. Jadi sel telur dan sperma akan dicampur dalam sebuah cawan di laboratorium. Begitu. Nah, setelah itu akan didiamkan dan menunggu. Setelah jadi embrio, maka akan dipilih embrio yang terbaik dari embrio yang sudah tadi kan yang dicampur tidak hanya satu tapi beberapa. Begitu, jadi yang diambil adalah embrio yang terbaik, lalu sisanya akan dibekukan atau dihancurkan begitu. Nah, setelah sudah diambil embrio yang terbaik, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam rahim gitu. Nah, selanjutnya pandangan gereja tentang IVF. IVF merebut hak penciptaan dari Allah. Jelas, karena IVF ini tidak ada hubungan seksualitas yang terjadi. Karena pembuahan dilakukan di luar tubuh manusia. Sehingga bisa dikatakan bahwa manusialah yang menciptakan kehidupan begitu. Jadi IVF merebut hak penciptaan dari Allah. Lalu yang kedua, IVF ini pada dasarnya merendahkan martabat perkawinan karena tidak melibatkan hubungan seksual antara suami istri, yang merupakan tindakan perwujudan cinta yang mesra antara suami istri. Lalu yang ketiga, praktik IVF merendahkan martabat kehidupan. Nah, embrio yang sudah merupakan makhluk hidup dijadikan sebagai objek manipulasi teknologi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini yang IVF yang heterolog ya, melanggar hak-hak anak. Mengapa? Karena yang merampas daripadanya hubungan anak terhadap asal-usulnya. Asal-usulnya dari mana? Dari orang tuanya. Dan dapat menghambat perkembangan jati dirinya. Begitu. Karena kan IVF heterolog ini merupakan IVF yang dilakukan dengan cara sel sperma dan sel telur yang didonorkan oleh orang lain, begitu ya. Jadi tidak jelas ini anaknya siapa, begitu, karena sel sperma atau sel telurnya itu dari pendonor, begitu. Nah, metode selanjutnya adalah gamete intrafallopian tube transfer atau GIF. Jadi GIF ini hampir sama dengan IVF. Nah, bedanya gamete
Gamet itu apa sih? Nah, gamet itu sel sperma dan sel telur. Itu dimasukkan ke dalam tuba falopi, bukannya rahim. Pembuahan terjadi di dalam tuba falopi, bukan di laboratorium. Jadi, kalau GIF ini dimasukkan ke dalam tuba falopi. Nah, sedangkan kalau di IVF ini dimasukkan ke dalam rahim, begitu. Jadi, bedanya begitu. Nah, proses GIF ini hampir sama. Yang pertama, pematangan sel telur. Jadi, si calon ibu ini akan diberi obat untuk merangsang kematangan sel telur. Lalu, setelah sel telur yang matang itu, kemudian diambil melalui prosedur aspirasi atau penyedotan dengan menggunakan mesin vacuum aspiration. Jadi, disedot ya. Nah, setelah itu, pencampuran sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang berkualitas dicampurkan dengan sperma, kemudian dimasukkan ke dalam satu kateter khusus. Selanjutnya, diinjeksi ke dalam tuba falopi. Campuran sel telur dan sel sperma itu diinjeksikan ke dalam tubuh pasien melalui prosedur laparoskopi dengan menempatkan kateter pada tuba falopi. Nah, mungkin ini bisa lebih dicermati ya. Bagaimana proses GIF itu? Ini yang namanya tuba falopi. Itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, pandangan gereja tentang GIF. Nah, pada dasarnya metode GIF ini masih dalam perdebatan para teolog. Ada yang pihak pro dan kontra. Dan pihak pro ini berpandangan bahwa proses GIF itu sifatnya membantu jika menggunakan performat kondom. Nah, jadi membantu jika menggunakan performat kondom. Nah, karena yang dilakukan ini bahwa kondomnya itu hanya dilubangi sedikit begitu. Nah, dengan demikian GIF sah karena prosesnya masih terjadi hubungan seksual antara suami istri. Nah, namun sebagian lagi berpendapat bahwa GIF tidak bisa digolongkan ke dalam ART yang disetujui gereja karena GIF hanya menampung sperma saja. Masih kemungkinan kecil bahwa sperma yang masuk ke dalam rahim membuahi sel telur yang diinjeksikan. Kemungkinan besarnya adalah sperma yang ikut diinjeksikan pada saat injeksi sel telur ke dalam tuba falopi. Apalagi dalam Dignitas Persone, metode GIF tidak disebutkan dalam jajaran authentic treatment yang disetujui. Metode selanjutnya adalah Zygote Intrafallopian Tube Transfer atau ZIF. ZIF ini adalah gabungan dari metode IVF dan GIF. Jadi pengambilan sel telur dan pembuahan sama prosesnya dengan IVF, sedangkan penanaman zigot ke dalam tuba falopi sama dengan proses GIF. Bedanya jika GIF yang ditanam adalah gamet, sedangkan dalam ZIF yang ditanam adalah zigot. Prosesnya sama halnya proses pematangan sel telur. Jadi, calon ibu akan diberi beberapa obat untuk merangsang pematangan telur. Lalu yang kedua, proses pengambilan sel telur. Jadi, sel telur yang sudah matang kemudian diambil melalui proses aspirasi. Lalu, proses selanjutnya adalah pembentukan zigot. Jadi, setelah sel telur diambil kemudian, sel telur dicampur dengan sel sperma di laboratorium. Nah, proses ini sama dengan IVF. Bedanya kalau ZIF ini sel telur yang dibuahi ditransfer setelah 24 jam. Sedangkan pada IVF itu ditransfer setelah 3-5 hari. Jadi kalau prosesnya kurang lebih seperti ini pada gambar. Nah, dan yang terakhir penanaman zigot. Jadi zigot yang telah terbentuk akan ditransfer ke dalam tuba falopi. Prosesnya sama dengan metode GIF tadi. Seperti ini.
dimasukkan ke dalam tuba falopi. Ini tuba falopi. Nah, pandangan gereja tentang ZIF. Yang pertama tentunya ZIF ini merendahkan martabat seksualitas karena memisahkan pembuahan dari hubungan seksual, dan pengambilan sperma biasanya dilakukan dengan cara masturbasi. Lalu yang kedua, merendahkan martabat hidup manusia karena zigot yang dipilih adalah yang terbaik, sedangkan sisanya dibekukan atau dihancurkan. Dan yang ketiga, jika menggunakan donor orang lain, metode ini melanggar keluhuran perkawinan antara suami istri, sebab benih kehidupan bukan berasal dari pasangan sendiri. Selanjutnya, metode selanjutnya adalah tubal ovum transfer atau lower tubal ovum transfer. Jadi, TOT atau LTOT ini itu melibatkan penyedotan satu atau lebih sel telur dari tuba falopi dan memasukkan kembali ke dalam rahim. Nah, diharapkan dengan prosedur ini, maka sel telur dibawa lebih dekat jaraknya dan lebih mudah dicapai oleh sperma. Nah, setelah itu dilakukan hubungan suami istri secara normal. Cara ini dapat membantu jika masalah yang ada adalah ada penyumbatan atau bekas luka jaringan pada tuba falopi, atau jika jumlah sperma rendah dan atau juga sperma lambat bergerak. Begitu. Nah, pandangan gereja tentang TOT atau LTOT ini bahwa metode ini dapat disetujui. Mengingat prosesnya tidak menggantikan hubungan seksual, namun membantunya. Nah, pada prinsipnya metode ini hanya memindahkan sel telur dari ovarium ke dalam rahim yang memudahkan sperma untuk menjangkaunya. Metode ini tetap melibatkan hubungan seksual yang normal antara suami istri. Kita lanjut. Metode selanjutnya adalah inseminasi intrauterin atau IUI. Jadi IUI ini merupakan salah satu inseminasi buatan. Inseminasi intrauterin ini adalah metode untuk memasukkan sel sperma ke dalam rahim menggunakan kateter dari alat yang dapat menyuntikkan sel sperma ke dalam rahim wanita, sehingga memungkinkan terjadi fertilisasi. Commonly known as artificial insemination, intrauterine insemination, or IUI, is an outpatient procedure in which sperm from a woman's partner or a donor is placed into her uterus. IUI can be a viable option for single women, same-sex couples, women who have cervical problems or abnormalities, or women whose male partner has a low sperm count or reduced motility. IUI is a relatively easy and comfortable process that includes 4 phases: preparation, sperm collection, insemination, and the pregnancy test. It is important to time the IUI procedure with ovulation. In some cases, ultrasound may be used to evaluate egg development in the woman's ovaries, or she may need to take an at-home urine test to determine the right time for the procedure. We commonly prescribe a medication taken by mouth 1 to 2 weeks prior to the procedure in order to help the eggs mature. Some women also receive an injection that stimulates the ovaries to release the eggs. The morning of the procedure, the male partner provides a sperm sample at the clinic unless donor sperm is being used. It is essential that we process the sample 30 minutes to an hour after collection to ensure the best possible results. If the sample is coming from donor sperm, it will be thawed and processed just prior to the procedure. The insemination procedure is much like a pap smear. The woman's cervix will be cleaned with a cotton swab, and a small catheter holding the sperm sample will be placed into her vagina and past the cervix. There is little, if any, discomfort, though some women do experience minor cramping or light vaginal bleeding. Following the procedure, the woman is asked to rest in a reclined position for 10 to 15 minutes. Once she leaves the office, she is free to return to normal daily activities. 2 weeks after the procedure, the woman takes an at-home pregnancy test. The pregnancy rate with IUI depends on many factors, which we'll discuss more before you start treatment.
For some women and couples, the IUI procedure may need to be repeated multiple times. While the cost of IUI varies by patient circumstance, typically IUI costs between $500 and $1,500 per procedure. Costs can increase if special medications are necessary. You may want to check your health insurance as it may cover some of the expenses. If you'd like more information about intrauterine insemination and our success rates with IUI, please visit the Generations website or call 608-824-6160 to talk to one of our fertility specialists. Nah, jadi proses IUI ini yang pertama itu calon ibu akan diberi obat kesuburan yang akan merangsang pematangan sel telur. Lalu, tahap persiapan sperma. Jadi tahap ini dimulai dari pengambilan sperma atau donor sperma. Sperma yang telah diambil akan dicuci dan diseleksi. Tujuannya adalah untuk memisahkan antara sel sperma yang baik dan kurang baik. Nah, lalu tahap penginjeksian sperma ke dalam rahim. Pada tahap ini, sperma yang baik akan dimasukkan ke dalam vagina dan akan disuntikkan atau disemprotkan ke dalam rahim, sehingga pembuahan terjadi. Jadi seperti ini. Ini seperti nih, dimasukkan ke dalam rahim ya, akan disuntikkan atau disemprotkan, gitu. Nah, pandangan gereja tentang IUI. Tentunya IUI ini memang merendahkan martabat seksual karena ya tidak pembuahan terjadi di luar dan tidak adanya hubungan seksual. Dan biasanya sperma yang diambil itu biasanya dilakukan dengan cara masturbasi. Lalu merendahkan martabat hidup manusia karena sperma yang dipilih itu yang terbaik ya, tadi dicuci dan diseleksi sebagainya, sedangkan sisanya akan mungkin bisa jadi dibekukan, dihancurkan atau dibuang begitu saja. Selanjutnya, jika menggunakan donor orang lain, metode ini melanggar keluhuran perkawinan antara suami istri sebab benih kehidupan bukan berasal dari pasangannya sendiri. Baik, selanjutnya third party assisted ART atau reproduksi buatan dengan bantuan pihak ketiga, yaitu bantuan pihak ketiga atau di luar pasangan suami istri digunakan ketika pasangan suami istri tetap tidak dapat memperoleh momongan dengan cara melakukan IVF tradisional. Artinya, adanya masalah infertilitas pada suami atau istri, misalnya kelainan alat reproduksi atau kelainan atau ketidaksuburan sel telur dan sperma. Yang termasuk dalam reproduksi buatan dengan bantuan pihak ketiga adalah donor sperma, donor sel telur, dan ibu surogat atau ibu pengganti. Macamnya ini ada beberapa. Yang pertama yaitu donor sperma dapat dilakukan ketika sperma suami mengalami kecacatan atau ketidakmampuan membuahi sel atau mengandung suatu penyakit. Donor sperma ini biasanya dipraktikkan dalam proses IVF atau IUI. Tujuannya adalah agar mendapatkan kualitas sperma terbaik. Lalu yang kedua, donor sel telur dilakukan ketika seorang wanita memiliki sel telur yang tidak sehat atau kelainan alat reproduksi, misalnya tidak memiliki ovarium. Nah, donor ini biasanya dilakukan pada metode IVF. Lalu yang ketiga itu surrogate mother adalah suatu bagian dalam metode dalam IVF. Metode ini memakai cara menyewa atau menggunakan rahim wanita lain yang bukan istri untuk mengandungkan benih wanita atau ovum yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki atau sperma yang kebiasaannya suami istri. Kemudian janin itu dikandung oleh wanita tersebut sehingga dilahirkan.
Nah, pandangan gereja terhadap triparty assisted ART. Yang pertama yaitu merendahkan martabat seksualitas dan martabat manusia karena bagian tubuh atau rahim, sperma, dan sel telur diperjualbelikan atau disewakan. Jadi, identitas anak yang dilahirkan tidak jelas karena bukan berasal dari sperma atau sel telur ayah ibunya. Nah, jika menggunakan donor orang lain, metode ini melanggar keluhuran perkawinan antara suami istri, sebab benih kehidupan bukan berasal dari pasangannya sendiri. Selanjutnya, metode ART yang diterima oleh gereja. Dalam anjuran Dignitas Persona disebutkan bahwa ART yang disetujui adalah ART yang bersifat membantu hubungan seksual dan bukan menggantikan. Nah, ART dapat digunakan asal memenuhi 3 syarat berikut ini. Yang pertama yaitu menghargai kehidupan dari awal pembuahan hingga kematian. Kedua, menghargai kesatuan pernikahan, yang berarti penghormatan timbal balik atas hak dalam pernikahan untuk menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang hanya dapat dilakukan bersama dengan pasangannya masing-masing. Lalu yang ketiga, menghargai nilai kemanusiaan yang spesifik atas seksualitas yang mensyaratkan bahwa prokreasi manusia dibawa sebagai buah tindakan persilangan yang spesifik atas cinta antara sepasang suami istri. Nah, adapun teknik-teknik yang dianjurkan oleh gereja adalah perawatan hormonal yang merangsang hormon kesuburan, operasi endometriosis, dan operasi untuk membuka tuba Fallopi yang tersumbat. Teknik-teknik ini diperbolehkan sebab sifatnya hanya membantu prokreasi dalam hubungan seksual. Jadi bukan menggantikan hubungan seksual yang ada. Lalu juga ada terapi hormon pada wanita. Ini ada 5 terapi. Yang pertama itu obat perangsang FSH yang digunakan untuk mempercepat pematangan sel telur dan terjadinya ovulasi. Obat yang digunakan biasanya adalah urofolitropin liofilisat dan politropin alfa liofilisat. Yang kedua, obat clomipen yaitu untuk merangsang kelenjar patutari untuk memproduksi lebih banyak FSH. Yang ketiga, ada human chorionic gonadotropin atau HCG. Ini digunakan untuk merangsang folikel agar melepaskan sel telur atau ovulasi, dan juga merangsang ovarium untuk memproduksi hormon progesteron. Lalu yang keempat ada human menopausal gonadotropin atau HMG. Ini digunakan untuk wanita yang memiliki ovarium sehat tapi tidak dapat mengembangkan sel telur. Lalu yang terakhir, terapi hormon pada wanita yaitu antagonis dopamin, yaitu obat yang digunakan untuk mengobati hiperprolaktinemia. Selanjutnya ada terapi hormon pada pria, yaitu ada 2. Yang pertama, human chorionic gonadotropin atau HCG, sama seperti tadi. Ini digunakan untuk meningkatkan produksi testosteron atau hormon pria untuk meningkatkan jumlah sperma pada pria. Lalu ada follicle stimulating hormone atau FSH. Ini digunakan untuk membantu merangsang produksi sperma. Baik, selanjutnya yaitu gereja dan keluarga yang memiliki masalah infertilitas. Jadi, ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh gereja. Ini bisa dibaca sendiri. Jadi, solusi yang ada yaitu adopsi anak yang pertama.
lalu terlibat dalam karya pendidikan. Jadi adopsi anak itu kita bisa ngambil anak yang bukan dari diri kita sendiri. Jadi kita misalnya merawat anak orang lain, mungkin anak yang tidak mempunyai orang tuanya. Kemudian terlibat dalam karya pendidikan. Jadi artinya setelah kita mengambil anak tersebut, kita bertanggung jawab atas pendidikannya untuk menunjang masa depannya. Lalu terlibat dalam karya sosial bagi keluarga dan terlibat dalam karya sosial bagi anak cacat dan miskin. Nah, ini nih biasanya kita seperti datang gitu ya ke panti asuhan, lalu kemudian melihat anak-anak cacat dan miskin. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Misalnya memberikan sumbangan jika kita mempunyai rezeki yang lebih, atau kita datang untuk mendoakan dan menghibur. Itu bagian dari karya sosial bagi anak cacat dan miskin juga. Lalu selanjutnya, problematika dalam pastoral bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau sulit memiliki anak. Nah, jadi infertilitas pada keluarga merupakan suatu kesedihan yang amat dalam. Nah, tentu saja kan. Keadaan infertilitas ini mengundang perasaan marah, sakit, bersalah, dan rasa tertekan. Pasangan merasa kehilangan identitasnya. Mereka menanyakan jati diri mereka, jika aku tidak bisa memiliki anak, apa gunanya aku menjadi seorang pria atau wanita? Apa maknanya aku menikah? Apa maknanya membangun sebuah keluarga? Semuanya hanya kegagalan belaka. Nah, bagi pasangan suami istri, infertilitas seperti sebuah tekanan pada titik penting dari hakikat pernikahan. Karena setiap orang yang menikah tentu mempunyai cita-cita atau keinginan untuk memiliki anak sebagai penerus dari keturunannya. Lalu, selain itu, infertilitas juga berdampak pada kehidupan keluarga itu sendiri, perencanaan masa depan, pemaknaan hubungan seksual, relasi dengan keluarga dan tetangga, dan masalah dengan imannya sendiri. Iman dalam masa-masa ini menghadapi masalah yang sulit. Mengapa dikatakan sulit? Jadi menurut Devor, ini nih seperti ilmuwan gitu ya, diperlukanlah suatu pendampingan pastoral bagi keluarga yang memiliki masalah infertilitas. Nah, pastoral bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau sulit memiliki anak, yaitu ada yang pertama, hal sederhana yang dapat dilakukan adalah bersedia menjadi teman bicara. Jadi ketika ia mempunyai keluh kesah dalam hatinya, mungkin tekanan batin karena situasi yang sedang ia hadapi, jadi kita bersedia untuk menjadi teman bicaranya, teman curhatnya gitu. Lalu yang kedua itu, Devor mengusulkan agar petugas pastoral juga menyarankan para konselornya untuk membaca beberapa literatur yang berguna bagi mereka, misalnya Infertility karangan Linda Salzer, Never to be a Mother karangan Linda Anton, dan bagi petugas pastoral yang bisa membaca Infertility dan Pregnancy Loss karangan Sapiro. Nah, ini juga ada beberapa referensi bagi kita juga ya teman-teman. Lalu yang ketiga, petugas pastoral juga menjadi tempat di mana para pasangan ini menemukan kembali makna imannya dalam saat-saat sulit hidupnya. Jadi kita datang itu untuk membantu, bukan untuk mempersulit keadaan yang sedang mereka alami saat itu. Selanjutnya yang keempat, petugas pastoral juga harus mampu mengarahkan pasangan untuk membawa kegelisahannya kepada kehidupan sakramental. Kehidupan sakramental dalam perayaan liturgi gereja. Nah, tugas pastoral membimbing pasangan agar mampu menyatukan seluruh suka duka kehidupan keluarganya dalam suka dan kesengsaraan Kristus. Jadi meskipun tidak mempunyai keturunan, jadi petugas pastoral itu harus tetap membimbing pasangan tersebut untuk misalnya memberi pelayanan dalam perayaan liturgi gereja,
jadi hidupnya lebih bermakna gitu. Petugas pastoral yang mampu mendengarkan dan memahami setiap kesulitan para pasangan ini dapat membantu para pasangan untuk menghadapi kesedihannya, membantunya dalam membuat keputusan, meredakan kesedihannya, dan membuatnya untuk move on. Jadi maksudnya meskipun mereka tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan atau sulit untuk memiliki keturunan, setidaknya mereka melupakan kesedihannya. Jadi tidak terlalu tekanan batin untuk merasakan apa yang mereka alami saat itu. Mungkin bagi mereka sangat menyakitkan, sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak mempunyai anak gitu kan. Jadi kita datang untuk menghibur kah atau bagaimana, sehingga membuat kesedihannya reda, lalu ia bisa move on dari masalahnya. Lalu petugas pastoral harus mampu bersikap baik dan simpatik terhadap pasangan suami istri, lalu kemudian memahami secara perlahan batin atau psikologis pada pasangan tersebut, dan harus disertai dengan dukungan dan pengertian. Seperti tadi ya, petugas pastoral hendaknya memberikan pengertian kepada pasangan untuk tidak saling menyalahkan atas keadaan yang dialami, dengan cara memberi semangat bahwa keadaan yang demikian tidak hanya dialami oleh satu pasangan saja, melainkan pasangan di sana juga ada beberapa yang mengalami hal yang sama. Nah, jadi ketika suatu pasangan belum mempunyai keturunan, mungkin ada perasaan untuk menyalahkan pasangannya, mungkin yang perempuan menyalahkan pihak laki-laki, yang laki-laki menyalahkan pihak perempuan karena emosionalnya mungkin tidak stabil gitu kan. Lalu selanjutnya menjelaskan bahwa ada kemungkinan atau ada harapan akan memiliki anak dan terus mengandalkan Tuhan dan berpasrah kepadanya. Belum memiliki anak biasanya juga dapat disebabkan karena waktu yang tidak sesuai dengan masa subur istri, sehingga sulit mendapatkan anak. Nah, jadi ketika kita bertugas berpastoral bagi teman-teman kita yang sudah berkeluarga, nah kita mungkin lebih mengarahkan pada pasangan tersebut untuk lebih mengandalkan Tuhan, tidak henti-hentinya berdoa dan berpasrah kepada Tuhan. Dan satu lagi, senantiasa berusaha mungkin konsultasi dengan dokter atau bagaimana, atau mengatur jadwal berhubungan suami istri, misalnya melihat kalender masa subur istri tepat apa tidaknya untuk dibuahi, seperti itu. Nah ini, kemudian petugas pastoral terus mengingatkan untuk terus bersabar dalam mendapatkan keturunan dari segi waktu, dan menyarankan pasangan suami istri untuk rajin berkonsultasi ke dokter. Akan tetapi tidak boleh hanya salah satunya saja yang berkonsultasi ke dokter, harus suami istri. Jadi tidak bisa hanya suaminya saja yang pergi konsultasi atau istrinya yang pergi konsultasi. Jadi harus kedua-duanya yang pergi konsultasi. Dan satu lagi, untuk para petugas pastoral itu harus rajin mengingatkan bagi pasangan-pasangan tersebut untuk senantiasa bersabar dalam mendapatkan keturunan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.